Maaf ganggu, boleh? Masuk konten ya, konten saya. Kalau menurut Teteh ya, orang Tasik itu dermawan apa pelit? Kalau orang Tasik itu kalau menurut ya, dermawan apa pelit? Kalau menurut Teteh, orang Tasik itu dermawan atau pelit? Nah, kalau misalkan Ibu ikut berbagi nasi 1 bungkus Bu ya, kemudian ditambah ongkos kirim, nggak apa-apa Bu? Kalau misalkan Om ya sebulan sekali berbagi nasi, bisa nggak Om? Barusan kan saya cerita tentang program berbagi makanan nih Bu. Iya. Nah, menurut Ibu bagaimana program itu Bu? Hari ini tanggal 7 September tahun 2023, saya dengan Kang Apip mencoba mencari tahu apakah masyarakat itu peduli terhadap sesama atau tidak gitu ya. Dermawan atau pelit. Teteh asli orang Tasik? Iya. Kalau menurut Teteh ya, orang Tasik itu dermawan apa pelit? Dalam urusan uang? Uang. Ya. Ada yang mayoritas kalau mayoritas Teteh rasa. Dermawan mungkin. Dermawan ya. Ketika kita butuh, mereka bantu uang gitu. Yakin Teh? Enggak juga sih. Kalau Teteh sendiri nih, masuk dermawan apa masuk pelit Teh? Kalau ada saya nggak mikir-mikir, iya, Pasti nggak pernah bantu pilih. ya. Kalau buat bantu orang, ya, apalagi kan banyak orang yang Membutuhkan. iya dari bawah di bawah, ada yang lebih susah dari kita gitu Iya, kan. iya. Apa salahnya dibantu sedikit-sedikit Mantap. berupa uang ataupun Bantuan makanan lainnya. gitu, atau apa aja ada aja yang kita Yang punya. Teteh Gitu. punya pasti dibantu. Iya. Mantap nih Teteh. Asli orang Tasik. Asli orang Tasik. Oke, saya mau nanya ya. Iya, boleh. Kalau orang Tasik itu kalau menurut ya, dermawan apa pelit? Lebih tergantung sih Pak ya. Kalau kebanyakan deh, Kebanyakan mungkin yang ada di sekitar saya itu yang dermawan itu Pak. dermawan. Iya. Ya. Oke, kedermawanannya contohnya gimana? Kayak kita minta tolong dibantuin Oh, gitu dibantuin. tanpa ada basa-basi kayak gimana Oh gitu. gitu. Nah, kalau misalkan minta bantuan uang gimana? Ya ada yang enggak ya, kayak kalau dia punya juga kayak gak bakalan pelit kayaknya Oh gitu. gitu ya. Iya. Yang dirasakan ya. Iya, yang dirasakan di sekitaran Oke, saya gitu. Siap. Halo Teteh. Halo. Teteh orang Tasik bukan? Ya, Tasik ya. Oke. Teteh, kalau menurut Teteh, orang Tasik itu dermawan atau pelit? Dermawan. Kenapa Teteh bilang orang Tasik dermawan? Karena tiap aku kalau lagi sendirian gitu ya, pada bantu. Kalau misalnya aku lagi butuh bantuan gitu. Teteh minta bantuan ke siapa? Biasanya ke yang kenal ya? Enggak, ke orang random gitu. Kalau misalnya ada apa-apa, aku misalnya lagi sendirian nih, aku buat bantuan, dibantuin. Oh, Teteh lewat online minta bantuan ya? Enggak, kalau aku lagi jalan-jalan sendiri. Jajan sendiri? Iya. Itu gimana caranya Teh? Misalnya kayak aku lagi makan kayak gini, misalnya kalau aku lagi apa gitu, lagi jalan-jalan Oh, gitu. Minta tolong. Iya, minta tolong. Kalau minta uang pernah? Enggak. Oh enggak, Belum jadi pernah. minta tolong. Oke, nah kaitannya kalau misalkan yang saya maksud dermawan tuh uang Teh. Oh, dengan uang. Misalkan ngasih buat ngebantu, itu orang Tasik dermawan apa pelit? Beda-beda sih ya. Kalau di Beda sini ya. kan banyak kalangan juga ya. Nah, kalau secara umum yang Teteh rasain, Karena mungkin di sini orang-orangnya ramah juga ya, kayak Oke. gitu. Mungkin bisa disimpulkan kalau dermawan kayaknya ya. kebanyakan. sejak tahun 2017. Nah, awal konten saya itu kan dulu tentang kemiskinan. Ya. Jadi kepedulian terhadap sesama lah. Nah, kemudian berjalannya waktu, konten saya berubah tuh. Membahas tentang korupsi. Kenapa dari kemiskinan terus membahas tentang korupsi? Karena ada hubungannya. Masalah kemiskinan itu bisa selesai hanya oleh negara. Ya. Sementara kalau uang negara dikorupsi atau hak-hak warga miskin dikorupsi, maka kemiskinan itu nggak akan pernah selesai. Bahkan makin bertambah Makin bertambah, betul. Nah, jadi setelah saya mencoba konten anti korupsi, ternyata itu pun tidak terlalu banyak minat. diabaikan mungkin. Nah, orang tuh masyarakat tuh cenderung lebih udahlah, korupsi mah emang udah begitu. Dianggap biasa. Jadi udah menyerah duluan gitu. Padahal kalau misalkan kita semua menyerah, korupsi akan terus merajalela. Ya, kan? makin enak mungkin nanti. Nah gitu. Nah makanya sekarang setelah saya merasa wah konten anti korupsi ini sepi peminat ya kan, saya balik lagi nih ke masalah kemiskinan. Jadi kalau kemarin saya mencoba bikin karya nyata mengenai penanganan kemiskinan, itu saya bawa ke pemerintah. Jadi saya ke wali kota, Pak Wali, ini saya punya ide, gagasan begini-begini, udah diuji coba di lapangan, bagus responnya. Sekarang tinggal pemerintah mendukung. Ternyata itu tadi, mohon maaf, yang saya rasakan pemerintah tuh ketika diajak membahas masalah kemiskinan, ogah-ogahan. Banyak
alasannya. Iya, dari mulai jajaran eksekutif maupun DPRD legislatif. Nah, terus ketika masyarakat pun merasa bahwa kemiskinan itu bukan tugas masyarakat, saya pun merasa capek sendiri. Ya. Jujur, kalau kalau secara pribadi pengen nih udahan, ngapain ngurusin warga miskin, toh yang lain juga nggak peduli gitu. Ya. Rasain gitu nggak? Ya sama ngerasain. Sama ya. Seakan-akan kita tuh capek sendiri dan ngurusin sendiri gitu kan. Iya, iya. Memang kalau ibaratnya orang lain pun ada yang ngurusin kan. Cuman kalau ibaratnya bantuannya cuman ibaratnya sebulan sekali, setahun sekali, seminggu sekali, itu kan nggak akan selesai. Iya, betul. Jadi yang saya pahami ternyata ketika kita membantu warga miskin ya, yang paling penting itu bukan hanya bantuannya, tapi si aktivisnya. Ya benar. Aktivis itu ibarat motor. Jadi kalau saya istilahkan aktivis itu udah kurir yang membantu pendistribusian bantuan agar tepat sasaran, tepat guna. Nah, selama ini kan si kurir itu atau si perantara atau si aktivis sosial itu mereka terpecah belah, Ya. berdiri masing-masing. Jadi pemerintah berjalan sendiri, swasta berjalan sendiri, aktivis berjalan sendiri. Akhirnya kemiskinan ya begini-begini terus. Nah, kenapa seperti itu? Karena operasional tuh mahal. Benar. Dan Jadi, itu seakan-akan hanya sebagian orang. Nah, terus masyarakat pun sedikit yang memahami bahwa operasional itu penting. Benar. Padahal kalau misalkan kita mencoba menyamakan logikanya dengan GoFood ya, pemesanan makanan lewat online. Ya. Kita pesan makanan lewat online, yang penting itu adalah kurirnya. Ya benar. Jadi kalau kurirnya mengantarkan ke kita secara cepat, ya kan? Ya. Kemudian pesanan kita pun tepat, kita bisa menikmati itu. Ya. Bantuan sosial kemanusiaan, khususnya yang rutin ya. Ya. Nah, ini masalah distribusinya. Nah itu yang jadi permasalahan tuh itu. Betul. Makanya saya punya ide dan gagasan tuh bisa Anda lihat di website ibas.or.id. Ya. Nah, di sana saya fokus bagaimana caranya para aktivis itu dibantu oleh masyarakat. Karena ketika aktivis sosial kemanusiaan itu menjadi sebuah profesi yang membanggakan. Misalkan gini lah, para aktivis sosial yang membantu warga miskin itu gajinya seperti orang bank misalkan, seperti pegawai bank. Keren kan? Keren. Difasilitasi mobil. Ya sebetulnya ada juga sih yang seperti itu ya, kayak misalkan dulu nih ACT misalkan kan. Iya, ACT. Sampai ketuanya mobilnya Alphard. Ya. Nah, cuman masalahnya kan transparansinya kurang. Jadi bisa dikorupsi gitu. Nah, ujung-ujungnya korupsi lagi lah. Nah, makanya saya menciptakan sistem itu bagaimana caranya si warga miskin itu bisa dihubungkan langsung kepada donatur itu tanpa perantara. Jadi terbuka ya bahaya. Terbuka. Nah, kalaupun ada perantara itu namanya kurir. Ya kan, kurir pun jelas ongkosnya bisa dicek lah di ojol, itu di aplikasi ojol kan. Nah, jadi saya mohon dukungan kepada Anda yang menonton video ini. Tolong dukung program saya di ibas.or.id, itu nama websitenya. Kalau Anda mendukung saya, maka akan banyak warga miskin yang terbantu. Ya, dan semakin banyak orang yang mendukung, semakin banyak juga warga miskin yang kita bantu. Ya, gitu. Nah, bahkan di program saya itu bukan hanya membantu warga miskin, tapi akan membuka lapangan pekerjaan, kemudian akan membantu UMKM, Nah, itu. khususnya di bidang kuliner. Jadi ada 3 hal yang kita bantu. Gitu ya. Ya, benar. Nah, sebetulnya masyarakat itu banyak yang peduli kok. Tinggal sekarang bagaimana caranya si perantara itu atau pengurus bantuan itu lebih transparan, lebih jujur, lebih akurat. Assalamualaikum Bu Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tinggal di mana Bu Haji? Ibu tinggal di Cibogor, Kota Tasik Bu ya. Kota Tasik, iya. Ibu, saya tuh mau ngajak Ibu untuk berbagi makanan. Nah, jadi si makanannya nanti Ibu bisa kasihin ke siapapun yang Ibu mau yang ada di sini Bu. Jadi Ibu tinggal milih nanti di aplikasi Bu ya. Iya. Nah, menurut Ibu bagaimana Bu konsep berbagi seperti ini Bu? Bagus. Iya, insya Allah ingin ikut Ingin ikut berbagi, ya. iya. Nah, kalau misalkan Ibu ikut berbagi nasi 1 bungkus Bu ya, kemudian ditambah ongkos kirim nggak apa-apa Bu? Insya Allah nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Sebulan sekali nggak apa-apa Bu? Nggak, iya. Oke. Bu, bagaimana program Abah Caca tuh Bu berbagi makanan? Bagus.
Ibu setuju. Ini kan jarang, kalau ngasih aja gitu. Ibu juga ya bukan itu suka gitu, tapi nggak cara begini caranya yang biasa-biasa aja gitu. Jadi ini mungkin ada lebihnya. Memang misalnya bersedekah kita sembunyi-sembunyi itu lebih bagus, tapi diperlihatkan juga untuk menarik yang lain biar ikutan gitu ta. Saya mendukung program berbagi makanan ala Abah Caca. Ngomong jualan ini? Enggak, cuma piara aja gitu. Piara. Nah, kalau misalnya ada yang mau beli bisa nggak Om? Bisa. Bisa. Ada yang mau beli apa aja yang punya sekarang? Paling biawak Aja. biawak aja. Oke, saya tuh ngadain acara Om. Ya. Acara berbagi makanan. Ya, nah tapi berbagi makanannya seperti GoFood Om. Ketika misalkan si nasinya udah diserah terima di video Om. Nah videonya kayak gini. Kira-kira menurut Om program begini gimana? Bagus sih, cuma untuk Itu tuh berapa Om kalau ini Om? ini dibanderol 500 kalau udah jinak ini. Soalnya motifnya biasa normal. Makannya apa? Daging. Oh daging. Ayam. Tikus, ayam bisa. Oh tikus, di rumah banyak tikus. Nah kalau misalkan Om ya sebulan sekali berbagi nasi, bisa nggak Om? Sebulan sekali nggak sering? Insya Allah bisa. Sebulan sekali ini bisa ya? Ya. Tapi tambah ongkos kirim nggak apa-apa? Misalkan ongkos kirim 10.000, Ya bisa. bisa ya? Sebulan. Sebulan, nggak tiap hari. Atau siap pengiriman. Nah kapan aja boleh lah, misalkan Om Imong nih lagi banyak makanan, nah kapan aja sih. Tapi maksimal sebulan sekali lah. Bisa nggak Om? Insya Allah bisa. Oke sip nih Om Imong ya. Demi kebaikan kan nggak apa-apa ya. Iya. Apalagi sosial. Perkenalkan, saya Ibu Nunung, pemilik warung yang memproduksi juga ada kulinernya. Ya, kulinernya apa aja Bu di sini Bu? Insya Allah di sini saya bikin ada ikon utamanya itu ayam bakar kuah yang mungkin belum banyak di banyak tempat lah. Menyediakan juga untuk nasi paket sama yang lainnya seperti ramen, mie ramen sama suki tom yum. Oh gitu. Barusan kan saya cerita tentang program berbagi makanan nih Bu. Iya. Kebetulan kan tadi ada program untuk UMKM Bu ya. Iya. Jadi dibeli untuk disedekahkan. Nah menurut Ibu bagaimana Bu program itu Bu? Ya, program itu baru Membantu denger ya. Baru denger. Saya Ibu Nunung mendukung sekali dengan program Abah Caca berbagi makanan. Silahkan coba nih Ibu Nunung punya masakan khas Bu ya. Iya. Namanya ayam bakar kuah. Oh jadi ayam bakar tapi pakai kuah Pakai Bu kuah. ya? Mantap. Dan mungkin Bang kalau ibaratnya pemerintah transparansi juga datanya, nggak akan korupsi mungkin. Nah gitu itu dia, makanya kan masalah data penerima bantuan pun pemerintah belum mampu menyelesaikan. Sementara di konsep saya itu otomatis masalah data akan selesai, akan akurat, akan lengkap, akan transparan. Tidak percaya silahkan dicek di website ibas.or.id. Saya Abah Caca. Dan saya Pupudin. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam Transparan. transparansi.